Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Surat Ali Imran 165. Coba baca. Tidakkah kamu perhatikan ketika kamu mendapatkan musibah, kekalahan di perang Uhud, padahal sebelumnya kalian telah menimpakan kekalahan kepada orang musyrik itu 2 kali lipat, tapi kenapa sekarang kalah? Qultum anna hadza, kalian lalu berkata, anna hadza, dari mana ini datang? Apa penyebab kekalahan kita? Ada yang sadar? Kalau orang Islam yang benar, dia selalu bertanya, ada apa ini? Apa yang salah dengan kita? Ya. Kalau orang Islam melihat fenomena yang ada sekarang ini atau di zaman Rasulullah enggak bertanya apa penyebab kita ini kalah, berarti udah betul-betul mati itu jiwanya orang Islam. Errornya bukan error biasa, udah konslet, udah nggak bisa dihidupin lagi laptopnya. Kalau error sedikit masih bisa nyala, ini udah kagak bisa hidup lagi laptopnya, elektroniknya udah mati total. Itu udah konslet betul itu, bahaya itu kalau kita nggak nanya. Kalau masih nanya, mending. Maka ada di situ pertanyaan, qultum anna hadza, dari mana kekalahan ini? Apa penyebabnya? Apa akar semua ini? Apa jawaban Allah? Qul huwa min indi anfusikum, innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, akar penyebab kekalahan kamu itu semua adalah berasal dari diri kamu sendiri, mental kamu, jiwa kamu yang error. Loh, di zaman Rasulullah masa umat Islam jiwanya error? Bukannya bagus, dibimbing, dididik oleh Rasulullah, betul. Tapi ada satu kelemahan. Umat Islam waktu itu yang di perang Uhud, ahli ibadah, iya. Ahli sholat berjamaah, iya. Ahli pengajian, iya. Tapi masih ada kelemahan. Apa lemahnya? Silau dengan dunia. Masih ada kelemahan. Dan tidak taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi udah tempatkan pemanah di Bukit Rumah, di Bukit Rumat, bukan rumah ya, rumah-rumah artinya kita nih, bukan. Nabi sudah tempatkan regu pemanah di atas bukit ini untuk mengontrol kalau ada pasukan musyrikin, mereka menyerang umat Islam dari arah manapun bisa dikontrol, bisa Nabi perintahkan untuk hujani mereka dengan anak. Apa yang terjadi? Setelah umat Islam mulai nampak kemenangannya, berhasil mendesak pasukan kaum musyrikin, mereka lari mundur ke belakang, rupanya belum selesai. Mereka putari Gunung Uhud dari arah belakang. Ini umat Islam udah keburu apa? Yang di bawah ini kan lagi ngurusin rampasan perang. Yang di atas kagak sabar, pengen juga ikut ke bawah. Ya, akhirnya mereka turun ke bawah, lalu kemudian terjadilah kekalahan di perang Uhud. Jawaban Allah simple, tidak rinci, tetapi ini mencakup seluruh penyakit mental yang ada pada diri umat Islam. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekalahan itu berasal dari jiwa kalian yang lemah. Makanya garis bawahi kata-kata ini, anfus, jiwa, nafas. Oleh sebab itu kita harus introspeksi. Kenapa kekalahan umat Islam bertubi-tubi? Pertanyaan yang lebih menukik lagi, kenapa harga nyawa orang Islam itu lebih rendah dan tidak berharga dibandingkan orang kafir? Bukan hanya di dunia Islam, bukan hanya di Indonesia ya, di negara lain juga sama. Di Myanmar ada kasus Rohingya, Palestina ditindas Israel, ya. Di Cina itu ada Xinjiang. Xinjiang itu sebenarnya bangsa Turkistan Timur. Begitulah umat Islam sekarang. Banyak persoalan-persoalan, tapi kita harus mencari solusinya, obatnya dari akarnya, sumber masalahnya ini apa. Ternyata jawaban Al-Quran itu ada pada kerusakan jiwa kita. Hati kita umat Islam ini yang rusak. Kenapa? Karena hati itu yang menentukan. Jiwa kita kalau baik, itu akan menentukan jiwa umat Islam semuanya baik. Kita akan dihargai, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan disegani oleh musuh sekalipun.